Irama Live Talk, Irama Live Talk. 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Irama FM yang masih stay di 88,5 barengan Ayu ya di kesempatan hari ini. Oke, kita dalam acara Irama Live Talk dengan berbincang-bincang santai. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung bisa melalui line telepon juga SMS online serta WhatsApp-nya ya. Ya, seputar kesehatan dari Puskesmas di Kabupaten Purworejo. Sudah hadir narasumber yang ada di studio Irama FM, yaitu ada Ibu Diah Ayu Kuncorowati selaku nutrisionis Puskesmas Pituruh. Nah, dan ditemani Ibu Noviati Wulandari selaku promotor kesehatan. Kita kedatangan dari Puskesmas Pituruh ya. Ya, sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Selamat pagi Ibu Dia, selamat pagi Ibu Novi. Selamat pagi Mbak. Oke, semoga sehat ya selalu. Semangat. Amin. Ya. Harus. Nah, dari untuk penyapaan pertama kayak apa aja ya. Untuk menyapa Anda pendengar Irama di rumah dimanapun berada, silahkan dari Ibu Novi memberikan penyampaian pertama tentang Puskesmas. Silahkan yang akan disampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari Puskesmas Pituruh, saya Noviati Wulandari. Saya di Puskesmas Pituruh itu sebagai promotor kesehatan. Di sini saya ingin sedikit memperkenalkan mengenai Puskesmas Pituruh. Puskesmas Pituruh itu terletak di Jalan Raya Klepu Pituruh, kilometer nomor 04, terdiri sejak tahun 1997. Jadi letaknya itu paling ujung antara perbatasan antara Klepu dan Kutoarjo. Puskesmas Pituruh saat ini dipimpin oleh Dr. Sutrisno yang membawai 25 desa binaan, yaitu terdiri 5 desa atas, yaitu seperti Desa Pamrian, Desa Wonosidol, Desa Kaligintung, Desa Kaligondang, dan Desa Sawangan. Dan terdiri dari 20 desa bawah, yaitu seperti Desa Polowangi, Kalikotes, Karanganyar, Prigelan, Ngampel, Megulung Kidul, Megulung Lor, Tersidi Kidul, Tersidi Lor, PP, Kalimati, Kendal Rejo, Sikambang, dan Sekartejo. Puskesmas Pituruh juga mempunyai program unggulan. Ada 3 program unggulan, yaitu seperti Pospindu Jumat Berkah, yaitu pos yang pembinaannya terpadu mengenai penyakit tidak menular. Tujuannya untuk membudayakan gerakan hidup sehat ataupun meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan resiko penyakit tidak menular. Dan program unggulan yang kedua itu ada Posmaldes. Posmaldes itu sebagai wabah pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan malaria, dibentuk dari dan oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk program yang ketiga yaitu ada Posyandu Lansia. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan lansia baik fisik maupun psikologis, maupun kegiatan posyandu lanjut usia yang mandiri dalam masyarakat. Mungkin itu sekilas mengenai Puskesmas Pituruh yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan. Nah baru saja disebutkan banyak sekali ternyata daerah di Pituruh ya, luas, dan hanya satu puskesmas di situ ya untuk melayani masyarakat yang ada di situ sebanyak itu. Nah, kita akan mengangkat tema apa sih yang akan kita sampaikan kepada pendengar? Silakan Ibu Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Kuncorowati sebagai nutrisionis di Puskesmas Pituruh. Di sini saya akan menyampaikan tentang posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat
yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar atau sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Posyandu yang terintegrasi adalah kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan pertumbuhan perkembangan anak. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan integratif serta saling memperkuat antar kegiatan dan program untuk kelangsungan pelayanan di posyandu serta dengan situasi atau kebutuhan lokal dalam kegiatannya. Tetap memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat. Oke, baru saja kita membahas tentang posyandu. Berarti kita akan mengangkat tema tentang posyandu. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang pengertian posyandu ya. Lalu di sini untuk Anda, ya mungkin banyak yang tahu posyandu itu ada macamnya, banyak sekali manfaatnya juga. Nah, manfaat apa saja sih yang ada pada posyandu? Mungkin bisa dijelaskan. Manfaatnya yang pertama yaitu menurunkan angka kematian bayi atau AKB, kemudian angka kematian ibu, terutama ibu hamil, melahirkan dan nifas, kemudian membudayakan NKBS, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Kemudian berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Oke, mungkin ingin ditambahkan dari Ibu Novi? Mungkin Santai saja. manfaat posyandu ya. Oke. Oh, tujuan. Oh, tujuannya boleh diceritakan tujuannya untuk apa sih kita memberikan ada manfaat posyandu itu dilaksanakan seperti itu, tujuannya biar apa sih gitu, mungkin banyak yang belum paham ya, silakan. Oh iya. Kalau tujuannya itu yang pertama ada menurunkan angka kematian bayi atau sering kita sebut dengan AKB, angka kematian ibu atau ibu hamil, melahirkan dan nifas. Yang kedua itu ada membudayakan NKBS, dan yang ketiga itu ada meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Oke. Nah, untuk kegiatan posyandu ini sebenarnya apa saja sih yang tergolong posyandu? Tadi juga sudah dijelaskan ya, ada posbindu, posyandu lansia, ada juga posyandu anak-anak. Nah, ini ada apa bedanya sih gitu? Mungkin bisa dijelaskan dari anak-anak dulu. Silakan Ibu Dia. Kalau posyandu anak-anak itu mulai dari usia 0 bulan sampai usia 59 bulan. Oke. Kalau pelaksanaannya setiap bulan sekali. Kemudian kegiatan yang dilakukan di posyandu itu antara lain penimbangan berat badan, kemudian pengukuran tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan kemudian pemberian PMT juga, penyuluhan juga ada, kemudian yang membutuhkan penyuluhan juga ada nanti di meja penyuluhan. Oke. Oke, nah di sini seperti yang lansia juga anak-anak. Nah, posyandu yang anak-anak ini yang mendukung perbaikan perilaku gizi untuk anak-anak, standarnya seperti apa sih? Apa saja sih memang yang misalkan lulus, misalnya bayi udah lulus sertifikat, wah itu baik gitu. Misalnya bisa diceritakan sedikit? Maksudnya yang tergolong balita sehat. Oke. Balita sehat itu yang kita pantau setiap bulan itu ada kenaikan berat badan dan mengikuti KBM. KBM itu kenaikan berat minimal. Yang ada di KMS itu ada di situ berapa sih di usia misalnya dari 1 bulan ke 2 bulan itu minimalnya harus naik berapa ons gitu. Kalau si balita itu belum bisa naik sebanyak itu berarti belum bisa dikatakan naik. Balita yang gizinya baik itu dia mengikuti garis pertumbuhan di KMS itu warnanya hijau, hijau tua. Nah, itu akan mengikuti terus. Kalau dia sampai usia 59 bulan itu berada di garis warna hijau, itu berarti dia tergolong balita yang sehat.
Oke, nah di sini ada beberapa keberhasilan posyandu. Nah, keberhasilan posyandu tergambar melalui cakupan SKDN. Apa sih itu SKDN? Mungkin bisa dijelaskan sebagai rincinya. SKDN itu indikator keberhasilan di posyandu. Yang pertama, S itu sasaran balita di wilayah kerja posyandu. Jadi semua balita yang ada di wilayah posyandu itu di data itu masuknya sasaran. Kemudian K, semua balita yang memiliki KMS. Ya. Kemudian D itu balita yang ditimbang. Kemudian N, balita yang naik berat badannya. Ya. Lalu misalkan ya, ini semua balita yang memiliki KMS. Kalau yang tidak mempunyai gimana itu? Kalau yang tidak mempunyai berarti tidak terdata di K. Gitu. Dan seharusnya meminta pada petugas kesehatan gitu. Nah, ini kegiatan posyandu sendiri, jenis-jenis pelayanan apa saja sih yang ada di kegiatan posyandu? Mungkin dari Bu Novi ataupun Bu Dia. Untuk jenis pelayanan minimal kepada anak, yaitu penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak, perhatian diberikan khusus terhadap anak selama 3 kali, tidak melakukan penimbangan, dan pertumbuhan tidak cukup baik sesuai umurnya. Dan anak yang pertumbuhannya berada di bawah garis merah, KMS. Itu jenis pelayanan untuk minimal pada anak. Terus pemberian makanan pendamping ASI dan vitamin A. Barangkali ada tambahan, Bu. Bu Dia. Ya, saya menambahkan pemberian PMT untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya atau kurang gizi, dan anak yang berat badannya di bawah garis merah pada KMS. Ya, kemudian memantau atau melakukan pelayanan imunisasi dan tanda-tanda lumpuh layu, memantau kegiatan ISPA dan diare serta melakukan rujukan bila perlu. Lalu misalkan ini untuk anak ya, kita fokusnya ke anak. Misalkan ini pertumbuhannya berada di garis merah, apa yang dilakukan? Kalau saya kebetulan sebagai nutrisionis di sini biasanya menerima rujukan dari posyandu yang balitanya mengalami penurunan berat badan dan terutama di bawah garis merah. Kita akan melakukan pemberian makanan tambahan dan memberikan motivasi kepada ibu balita agar meningkatkan perhatian dan pola asuhnya kepada balita tersebut. Nah, seandainya memang anak tersebut susah makannya, itu bagaimana bisa mengatasinya? Ya, itu kita harus kerjasama dengan orang tua si balita supaya bagaimana caranya anak itu bisa makan dengan gizi seimbang terutama supaya berat badannya bisa naik, dan ibunya terutama harus lebih sabar dalam pola asuhnya, memberikan asupan makannya. Nah, ini mungkin sedikit saran aja untuk pendengar. Ini lebih baik kita memberikan ASI 6 bulan secara eksklusif, atau boleh sih kita ada pendamping makanan ASI? ASI eksklusif memang diberikan itu 6 bulan pertama tanpa makanan apapun. Kemudian MPASI atau makanan pendamping ASI itu mulai diberikan mulai usia 6 bulan sampai setelah 6 bulan. Nah, ini misalnya ya, banyak sekali cerita-cerita. Kalau misalnya nggak usah ngikutin yang 6 bulan gitu, itu bagaimana mengatasi orang tua yang seperti itu? Mungkin dari mbahnya ngasih tahu ke ibunya, padahal ibunya udah jelas-jelas kepingin 6 bulan eksklusif. Itu bagaimana cara mengatasi seperti itu? Kalau ini mungkin problem setiap ibu ya. Kalau mungkin ada di situ ada nenek atau mungkin saudara atau tetangga yang masih mempunyai pemikiran bahwa ASI eksklusif itu nggak perlu, kemudian harus ditambah ini itu supaya bayinya tuh tidak rewel. Terutama kadang kan anak-anak itu memang rewel. Itu rewel bukan berarti dia itu pengen makan atau susunya kurang, ASInya kurang. Nah, di sini kita harus lebih sabar dalam memberikan pengertian kepada terutama neneknya, mungkin saudaranya, tentang apa sih itu ASI eksklusif, terus manfaat ASI eksklusif gitu. Nah, di sini pelayanan tambahan yang diberikan dalam kegiatan posyandu, pelayanan apa saja sih selain untuk anak-anak, dan pelayanan tambahan yang diberikan dalam kegiatan tersebut? Biasanya kalau kita di posyandu itu setiap bulan Februari dan
Agustus kita mengadakan pemberian vitamin A. Mhm. Itu pemberian vitamin A untuk bayi itu usia di atas 6 bulan sampai 11 bulan. Kemudian vitamin A merah diberikan kepada anak usia di atas 12 bulan sampai 59 bulan. Kemudian di situ ada pemberian imunisasi. Imunisasi, kemudian pelayanan untuk ibu hamil dan menyusui, mungkin untuk konseling ASI. Okay. Kemudian pemeriksaan ibu hamil juga ada. Kemudian program pengembangan anak dini usia. Kemudian program dana sehat atau JPKM dan sejenisnya seperti tabulin, tabunus dan sebagainya. Kemudian program penyuluhan dan penyakit endemis tempat. Kemudian penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman. Kemudian usaha kesehatan gigi masyarakat desa. Program diversifikasi pertanian tanaman pangan. Kemudian pemanfaatan pekarangan dan kemudian kegiatan ekonomis produktif seperti usaha simpan pinjam dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, tadi juga manfaat posyandu sudah dijelaskan awal ya. Mungkin kegiatan ibu dan anak tadi sudah dijelaskan juga. Untuk manfaat posyandu sebenarnya apa sih buat ibu dari anak tersebut gitu? Untuk manfaatnya yaitu pemeliharaan kesehatan ibu di posyandu, pemeriksaan kehamilan nifas, pelayanan peningkatan gizi melalui pemberian vitamin dan pil penambah darah, kemudian imunisasi TT untuk ibu hamil. Pemberian vitamin A yaitu yang tadi saya sebutkan, vitamin A dosis tinggi pada bulan Februari dan bulan Agustus. Kemudian penimbangan balita itu penimbangan